dan teman-teman atas waktunya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kalista dan teman saya Lala yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelum memulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dilanjutkan masing-masing. Lalu izinkan saya untuk membacakan rundown pada sore kali ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa, dilanjut dengan penyampaian visi misi oleh kedua calon. Yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutupan. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa. Dimohon untuk panitia untuk memulai lagunya dan dimohon hadirin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa. sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai
Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Acara selanjutnya adalah penyampaian visi misi dari kedua calon. Pembacaan visi misi diberi durasi 20 menit untuk masing-masing calon. Setelah calon berbicara, waktu sudah mulai berjalan. Untuk calon pertama, kami persilahkan. Ini langsung aja berarti ya? Iya, Mas. Oh ya, boleh minta ini nggak? Akses buat share screen yang ke Muhammad Rashid Ridho. Gue tanya dulu ya beda paket apa. Ya, apakah suara saya sudah terdengar? Belum share screen ya? Sudah, Mas. Ya. Sudah kok, Mas. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman, Mas, Mbak, dan semuanya, panitia semuanya. Ya, ini jawab dulu dong. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaan pertama dulu sebelum kita mulai. Ada yang tahu ini apa? Di mana? Ya, betul. Belum ada yang jawab ya. Di gerbang depan. Ini foto di gerbang depan, Videotron di depan gerbang UNS maksudnya. Ini adalah Videotron yang sering dipakai UNS untuk menampilkan informasi apapun dan apresiasi dan segala hal yang pokoknya disampaikan di Videotron. Nah, ada yang kalau teman-teman lewat Videotron ini sampai kayaknya akhir bulan ini, itu di situ insya Allah ada fotoku. Nah, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenalin aku Muhammad Rashid Ridho, NIM G 0018139 dari kedokteran 2018. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebuah cerita yang pada awalnya berat untuk disampaikan, teman-teman. Tetapi, balik aja deh biar ini. Tetapi, hal ini tetap perlu saya sampaikan, teman-teman. Demi sebuah gerakan untuk mewujudkan mimpi dalam peningkatan kualitas kesehatan Indonesia.
kesehatan. Kita sudah sama-sama antusias. Kita sudah sama-sama antusias menjalankan kewajiban mahasiswa sebagai agent of change, social control, dan moral force. Kita sama-sama tidak sabar untuk segera berkumpul di Solo untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kita. Saya pun sebagai mahasiswa semester 5 sudah tidak sabar untuk bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, dengan segala niat baik teman-teman kuliah di FK UNS ini. Tapi ternyata pandemi melanda kita semua, dan rasanya tidak mungkin kita mengadakan kegiatan-kegiatan kita untuk belajar, berkarya, dan mengabdi ini secara offline. Kalau teman-teman ingin memaksakan, mungkin bisa saja kita berkumpul di Solo dengan mengikuti protokol kesehatan karena ada kebijakan new normal. Tapi ya saya sebagai ya teman-teman dari teman-teman nih, ya tidak ingin teman-teman akhirnya terkena pandemi, teman-teman akhirnya tertular, bahkan menularkan hanya karena ingin memaksakan kegiatan-kegiatan secara offline. Ya istilahnya, masa kita mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sehari-hari mengeluarkan di rumah aja, social distancing, justru mencontohkan sesuatu yang bertolak belakang. Nah, saya tidak ingin teman-teman terkena, teman-teman akhirnya menderita, dan mungkin ada orang-orang lain yang terkena. Teman-teman juga tentunya tidak ingin mengalami ini semua. Terus teman-teman juga pasti ada rasa kecewa ketika tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa merasakan keseruan kegiatan-kegiatan kampus ini secara langsung, serta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang seharusnya rencananya bertemu tatap langsung. Tapi apa daya teman-teman, ini bukan soal kebijakan pemerintah, bukan soal kebijakan kampus, ini adalah soal keselamatan orang-orang di sekitar kita dan keselamatan kita bersama. Tapi tenang teman-teman. Di sini aku Muhammad Rashid Ridho sudah menyiapkan keresahan dan sedikit gambaran supaya kegiatan-kegiatan di kampus ini walaupun online tetap bisa semeriah, semenarik, se-fun, dan tentunya bermanfaat seperti kegiatan offline. Nah, gimana sih gambaran itu? Mari kita simak di satu perubahan kecil. Ya, kenalin aku tadi Muhammad Astrido dari NIM G00 dari Kedokteran 2018, NIM G00181139. Kenapa sih satu perubahan kecil? Nah, lanjut. Kemarin baru saja selesai acara PIMNAS 33 UGM, diikuti oleh ribuan mahasiswa, 64.000 mahasiswa se-Indonesia. Nah, dari 64.000 mahasiswa ini, dari 64.000 tim, dari 64.000 tim ini, 103 tim dari UNS ini masuk ke masuk ke PIMNAS. Alhamdulillah tuh didanain. Dari 103 tim yang didanain dari UNS ini, hanya 23 tim yang lolos ke PIMNAS. Dari 23 tim yang lolos, yang menang itu yang mendapat medali itu hanya 5 tim. Nah, salah satunya alhamdulillah timku ini kemarin dengan judul Detektor Kadar Glukosa dalam Urin sebagai pendeteksi awal diabetes terintegrasi smartphone via Internet of Things. Nah, yang aku rasain, kenapa aku bisa ya alhamdulillah dapat medali di PIMNAS ini, itu bukan aku hebat, bukan aku yang paling tahu, bukan aku yang paling. Aku ngerasa aku menang di PIMNAS kemarin itu alhamdulillah itu karena keberuntungan aku bisa bertemu dengan teman-teman di Fakultas Teknik, aku bisa ketemu dengan ya teknik elektro, teknik kimia, terus juga punya pembimbing dari Kaprodinya Teknik. Dan ya kolaborasi ini yang akhirnya bisa ngebawaku ya alhamdulillah didapat medali itu. Nah, yang aku rasain ya karena itu aku beruntung banget gitu, aku punya tim yang solid, terus aku punya tim yang mau belajar bareng-bareng, terus mau gitu kita ya sama-sama punya satu visi yang sama, yaitu mau juara di PIMNAS. Ya oleh karena itu ya alhamdulillah kemarin bisa dapat. Nah, yang mau aku sampaikan adalah keberuntunganku itu sebenarnya banget ini bisa diterapin juga ke banyak mahasiswa lainnya. Nah, yang aku rasain itu kemarin di PIMNAS itu, yang aku rasain di PIMNAS itu kemarin itu, ya tadi aku
itu selama proses perjalanannya itu benar-benar dibimbing dari fakultas, dari univ, bahkan dari luar juga, dari universitas lain, dari ahli-ahli yang pihak-pihak luar itu benar-benar ngebantu dari segi presentasi, segi video, PowerPoint, itu benar-benar dibantu dan dilatih, bahkan ya dibantu semuanya. Nah, yang aku rasain ya itu tadi, karena aku tadi bisa bertemu teman-teman ini semua, circle yang tadi dijelasin itu, aku akhirnya punya pengalaman lebih. Tapi bayangin dari 5 tim ini, dari Fakultas Kedokteran itu ada 3 tim yang ikut ke PIMNAS ini. Alhamdulillah dari kedokteran 1, dari psikologi 2 tim. Dari 3 tim ini, itu yang 2 timnya itu dua-duanya itu full dari psikologi. Ya full 1 tim dari psikologi. Nah, yang aku rasain dan aku harapin itu adalah aku pengen di tahun depan UNS itu bisa untuk aktif lagi, untuk aktif berkreasi, berkarya, berprestasi ya dalam pergerakan mahasiswa ini. Pergerakan kayak di Mata Najwa itu nggak cuman kita turun ke jalan, tapi juga dengan berprestasi, dengan kita nih, misalkan ada isu diabetes, kita tuh nggak cuma kampanye, tapi juga bisa inovasi dari orang-orang diabetes. Contohnya, ya hal apa yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa supaya bisa mengurangi angka kematian karena diabetes. Ini contohnya. Kalau contoh lainnya, misalkan kesehatan mental, hal apa yang bisa kita lakuin nih supaya kesehatan mental di Indonesia ini bisa berkurang, nggak banyak gitu korban-korban yang karena kesehatan mental ini. Nah, itu nggak cuma kampanye, tapi juga bisa dari inovasi-inovasi lainnya. Dari keresahan-keresahanku itu yang aku tadi ngerasa aku beruntung, aku punya ketemu teman teknik, kayak aku nggak mungkin banget gitu aku ketemu teman kayak dengan secara random ketemu teman teknik di luar, ya nggak kenal, aku nggak kenal sama sekali tekniknya itu, dari teknik elektro sama teknik kimia. Kayak aku nggak mungkin banget bisa ketemu itu kalau ya nggak beruntung. Nah, tapi kalau di Fakultas Kedokteran ini bisa kolaborasi sama fakultas lain, bisa kolaborasi sama yang lain-lain, itu pasti bakal banyak dari Fakultas Kedokteran UNS yang bisa berprestasi, berkarya di segala aspek. Maka dari itu, lanjut dulu nih, visiku ini adalah menjadikan BEM sebagai wadah mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS berkolaborasi menghasilkan karya yang kreatif dan efisien, didukung sumber daya yang solid dan profesional. Tadi kenapa sih? Karena mahasiswa Fakultas Kedokteran itu, yang menurutku pribadi, yaitu kalian itu udah hebat-hebat gitu. Dari acara juga udah banyak gitu, acara-acara hebat yang bisa kalian udah sering kalian lakuin. Terus juga dari ilmu, dari wawasan teman itu tuh udah bagus gitu. Tinggal gimana caranya kita nih bisa kolaborasi. Tadi di UNS itu kan nggak cuma Fakultas Kedokteran. Nah, gimana caranya kita nih bisa kolaborasi dengan pihak manapun, menghasilkan nantinya karya yang kreatif dan efisien didukung sumbernya itu. Kenapa sih karya itu penting? Bayangin teman-teman kuliah 3,5 tahun, 4 tahun, misalkan lanjut lagi koas 2 tahun, tapi ya udah gitu, nggak ada pengalaman lain, nggak ada istilahnya nggak ada hal yang kalau kalian meninggal itu nggak ada jejaknya gitu. Nah kan dengan adanya karya ini adalah jejak gitu. Misalkan kalian pernah bikin tadi contohnya misalkan detektor kadar glukosa, kalian misalkan pernah juga berkarya misalkan bikin tulisan A, kalian pernah juga berkarya mengkaji B, kalian juga berkarya latihan olahraga untuk mempersiapkan kompetisi C. Kayak gitu, dengan ada karya-karya ini kalian tuh jadinya ada gitu jejak di bumi ini gitu. Makanya ya harapannya itu yang mahasiswa Fakultas Kedokteran ini bisa kolaborasi dengan berbagai pihak supaya bisa ngasilin karya yang kreatif dan efisien. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita mungkin sering gitu kayak pengen bikin karya yang aku pengen deh ikut lomba ini, aku pengen deh ikut lomba B, aku pengen deh ikut kajian C, aku pengen deh ikut D, E, F, G, banyak. Tapi apakah karya-karya yang udah kita angan-angankan ini sudah efisien dan sudah kreatif inovatif gitu untuk nantinya dilakukan? Nah, maka dari itu ya perlu adanya nantinya tuh pencerdasan supaya menghasilkan karya yang efisien itu seperti apa, yang kreatif itu seperti apa, didukung sumber daya. Kenapa sumber daya ini aku bold juga? Karena
tadi kita nggak bisa gitu, kita udah punya nih kolaborasi, misalnya kita udah punya nih channel untuk kerjasama misalkan sama fakultas teknik, fakultas MIPA, fakultas ini udah punya nih kolaborasi, udah punya channelnya. Terus kita udah punya kepikiran pengen menghasilkan karya A atau B, C, D, tapi nggak ada sumber dayanya yang solid dan profesional. Kenapa solid ini juga penting? Karena tadi kita tuh nggak tahu gitu karya yang kita pengen selesaikan itu seberapa lama, atau sesulit apa. Nah, dengan kita menyiapkan sumber daya yang solid dan profesional, insya Allah ya dengan tadi niat yang baik juga itu pasti bisa gitu karya itu dihasilkan. Kayak gitu. Maka dari itu diulangin lagi ya harapannya ini adalah speak up atau harapanku ke depannya BEM FKUNS ini bisa jadi wadah mahasiswanya supaya bisa berkolaborasi menghasilkan karya yang kreatif dan efisien, didukung sumber daya yang solid dan profesional. Nah, gimana sih cara nyampe visi tersebut atau harapan tersebut? Ada 4 misi yang udah aku buat. Nah, next ya, ini misinya ini ada 4 ini. Secara garis besar itu untuk menyampaikan untuk bisa kolaborasi ngasih karya yang kreatif dan dukung sumber daya yang solid dan profesional itu ada 4 hal ini. 4 hal ini yaitu kekeluargaan, minat bakat dan keilmuan, kolaborasi dan pengabdian. Kita bahas satu-satu. Kekeluargaan. Nah, kekeluargaan ini penting karena itu kita perlu menciptakan iklim kekeluargaan ya internal BEM-nya dulu, terus yang mendorong produktivitas dengan semangat profesionalitas. Keluargaan itu penting karena ya tadi bayangin kalau kita aja nggak kenal satu sama lain, terus kita nggak punya cerita satu sama lain, kita nggak kenal ini A ini siapa, B ini siapa, C ini siapa, ya boro-boro kita mau menghasilkan karya gitu. Jadi perlu juga internalisasi juga penting. Terus yang kedua yaitu minat, bakat, dan keilmuan. Kita perlu juga membangun suasana yang suportif dalam pengembangan minat, bakat, dan keilmuan serta pembangunan karakter. Jadi kalau udah terciptanya kekeluargaan, udah kenal nih, udah kenal, perlu juga nggak cuma saling kenal tapi juga perlu suasana yang suportif supaya akhirnya minat bakat kita itu ya bisa nantinya itu muncul dan bisa tersalurkan juga. Jadi perlu ada pembangunan suasana yang suportif dalam pengembangan minat, bakat, dan keilmuan serta pembangunan karakternya. Terus yang ketiga yaitu kolaborasi. Jadi setelah tadi kita udah internalisasi kekeluargaan bagus, minat, bakat, dan keilmuan juga sudah ada. Yang ketiga ini kita perlu kolaborasi, menghadirkan relasi kolaboratif dan sinergis dengan pihak internal dan eksternal. Jadi ya seperti yang tadi teman-teman ya dengar kalau ya tadi kita udah deket nih, terus kita udah sama-sama punya minat, bakat, dan keilmuan. Itu bakal lebih mudah lagi kalau kita juga punya kolaborasi, kita punya teman-teman lagi di luar atau yang ahlinya itu yang bisa nantinya saling membantu kita, entah ya dukungan atau kritik atau apapun. Ini kolaborasi ini perlu banget mencapai tadi karya yang efisien dan kreatif itu. Terus ketika sudah kita dapat ilmu, kita sudah dapat minat, bakat, terus internalisasi, hal yang paling penting lagi ya tadi sebagai mahasiswa juga kita perlu mewujudkan pergerakan mahasiswa yang kreatif dan inovatif terpadu semangat dalam pengabdian. Jadi jangan sampai lupa gitu ketika kita sudah kenal internalnya sudah bagus, terus juga kita sama-sama sudah punya minat, bakat, dan keilmuan, terus juga kita sudah bisa kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal. Terus jangan lupa juga kita perlu adanya itu semangat dalam pengabdian. Nah, pengabdian ini nih banyak banget halnya gitu. Bisa pengabdian ke masyarakat terjun langsung, bisa dengan ya tadi karya inovasi itu bisa gitu nantinya itu tuh membantu masyarakat gitu atau juga kajian-kajian lainnya tuh bisa banget gitu. Pengabdian itu luas banget gitu ya. Tadi contohnya misalkan aku bikin diabetes gitu, detektor kadar glukosa diabetes. Kenapa itu bisa juga disebut pengabdian ya? Karena dengan misalkan kita mudah gitu, akhirnya orang-orang ini mudah gitu dideteksi diabetes, akhirnya mereka lebih aware, otomatis kan kesehatan mereka juga terbantu. Nanti juga akhirnya kalau kesehatan terbantu, ya kebahagiaan juga kan muncul juga kan. Nah, lanjut ya. Misi-misi, terus ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini
kalau lagi rame ini terkenal dino merah ini terkenal PHO atau ya apa sih perusak hubungan orang atau pemutus karena dia mutusin talinya dua dino hijau dan merah ini. Nah, dengan adanya tadi visi misi, nah kalau kalian pilih aku ini harapannya aku ini bisa jadi dino merah. Tapi bukan mutusin hubungan orang, yaitu mutusin persepsi bahwa anak FK itu nggak bisa kolaborasi dengan fakultas lain, terus juga nggak bisa menghasilkan karya dengan orang-orang lain, nggak bisa menghasilkan karya-karya yang efektif dan efisien. Sini aku pengen mutusin itu, ya harapannya anak-anak FK itu ya bisa menghasilkan karya, kolaborasi, dan ya seperti yang ini, didukung sumber daya yang solid dan profesional tentunya teman-teman. Jadi ya istilahnya harapanku banget nih, salah satu contoh bayanganku itu, misalkan banget ini contohnya ini adalah dalam misalkan program kreativitas mahasiswa ini PKM. Selama ini nih udah aku 2,5 tahun di Fakultas Kedokteran UNS ini, misalkan ada PKM itu hanya ada informasi, nih yang mau ikut lomba ini ada timeline-nya seperti ini, kayak gitu. Terus ya udah gitu, kalau kita punya ide, kita benar-benar mikir dari nol gimana ide apa yang sangat inovatif, ide apa yang sangat kreatif, kayak gitu. Ntar udah ketemu ide, baru nyari orang yang sesuai. Terus akhirnya kalau udah ketemu nyari orang yang sesuai, akhirnya nanti baru bikin dari nol. Terus nanti baru mulai aturannya kayak gitu. Itu udah terlalu lama banget gitu makan waktunya. Kalau kita tadi harus nyari ide dulu, bener-bener nyari ide, nyari orang lagi, terus nyari latar belakang lagi dari awal segala macam, itu bener-bener nggak efisien gitu untuk ya kita mau berkarya gitu. Nah harapannya ke depannya ini bisa nanti tuh salah satunya di kolaborasi itu bisa nantinya tuh jadi misalkan nih aku ambil nama random ya. Ini aku pilih nama random misalkan ini Ulay atau Rido nih. Ulay dan Rido ini belum ke ini ya. Lanjut ya. Nah, misalkan Ulay dan Rido ini sama pengen ikut ini program kreativitas mahasiswa. Nah, aku pengen harapannya itu bisa gitu. Nanti tinggal Rido ini suruh pilih nih misalkan 5 hal yang menarik gitu menurut Rido. Menurut Rido itu misalkan ya hal yang menariknya itu misalkan kesehatan mental, terus teknologi, terus apa lagi ya, terus makanan, dipilihlah 5 hal ini, 5. Terus Ulay juga sama milih. Terus nanti di fakultas lain juga harapannya bisa kayak gitu, pilih 5 hal yang sangat ada minatnya di kalian. Nah, dengan sama-sama muncul 5 hal yang minatnya ini, harapannya itu nanti bisa dipertemukan. Gitu. Misalkan tadi contohnya Rido punya minatnya tadi kesehatan mental, teknologi dan makanan. Akhirnya ketemu sama misalkan namanya siapa ya? Misalkan namanya Raihan dari Fakultas Teknik Elektronik juga punya minat yang sama, yaitu tadi punya minat terkait kesehatan mental, makanan dan teknologi. Terus dari FMIPA misalkan ada juga namanya Shiva. Namanya Shiva ini juga sama punya minat yang sama atau minimal ada irisannya gitu, ada irisannya di minat yang sama ini. Nah, harapannya dengan kita nanti punya minat yang sama itu nanti bisa dipertemukan. Ya kayak Tinder gitulah, dipertemukan gitu. Nanti akhirnya Rido bisa ketemu Shiva dan Rehan nih. Rido, Shiva, Rehan dipertemukan untuk nantinya karena punya minat yang sama, otomatis kalian bisa nyambung kan ngobrolnya karena kalian punya minat yang sama. Atau enggak minimal kalian punya wawasan yang sama gitu. Nah, terus karena udah punya sama, nanti bisa tuh sebenarnya banget ya, setiap tahun itu di setiap fakultas bahkan di univ itu dikumpulin gitu karya-karya mahasiswa yang udah pernah bikin karya tuh ada apa aja tuh dikumpulin sebenarnya, ada database-nya, ada judul-judulnya, terus juga yang udah masuk hak cipta itu juga udah, bahkan semua tuh udah terdata semua. Udah tinggal karena udah punya minat yang sama, itu harapannya nanti karya-karya yang terdahulu itu bisa gitu dipakai. Tinggal yang misalkan tadi contohnya kalau aku tuh kemarin diabetes itu udah pernah ada alat yang pakai yang serupa tapi nggak di gula, nggak di urin, dia makanya di alkohol. Terus karena alkohol
itu ada glukosanya, akhirnya prinsip untuk pengecekan glukosa di alkohol itu kita pakailah buat ambil di urin untuk ngecek deteksi glukosa untuk diabetes. Gitu. Nah, akhirnya kan kalau udah ada gitu. Jadi timnya udah ada nih karena kita tadi bisa udah kolaborasi sama fakultas lainnya juga untuk menghasilkan karya. Terus nanti juga udah ada nih apa bahan inspirasinya, bahan idenya, bahan terdahulu yang pernah udah ada tuh apa. Baru akhirnya bisa dipikirin hal barunya apa atau hal apa yang bisa dikembangin. Itu jauh lebih mudah daripada benar-benar mikir dari nol. Itu mikir dari nol sama ngembangin yang udah ada atau ya ngelengkapin atau itu tuh lebih mudah gitu insya Allah. Dan itu sebenarnya emang itu udah diterapin di berbagai universitas yang sering menang PKM-nya itu di universitas. Ya, sebentar ya. Koneksinya putus. Sebentar. Ya, ini agak berhalangan sih laptopku. Lanjut ya. Jadi tadi harapannya itu ya kalau dari aku pribadi harapannya itu jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran itu bisa menghasilkan karya yang kolaborasinya bagus, yang juga didukung sumber daya yang solid, efisien, kayak gitu dan profesional. Nah, terakhir nah ini udah jalan lagi. Ya, terakhir, because to aware others, it starts with us. Artinya kita nih yang mahasiswa tadi kita pengen gitu. Kita mulai dari punya internalisasi yang bagus, terus juga punya apa lagi ya? Nah, kita pengen punya tadi korean yang bagus, terus juga pengen punya bisa kolaborasi, bisa apalagi tadi yang kedua nih, punya minat bakat dan keilmuan. Nah, yang terakhir itu tadi jangan lupa kita juga tadi pengabdian. Nah, to aware others nih untuk supaya kita bisa akhirnya bisa bermanfaat buat sesama, buat sesama, yaitu dimulai dari diri kita. Maka dari itu, yuk bareng-bareng kita menghasilkan karya yang kita sama-sama bisa bermanfaat buat sesama. Sekian dari aku. Terima kasih. Maaf banget kalau ada salah kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk calon pertama. Kemudian penjabaran visi dan misi dapat dilakukan dengan calon kedua. Untuk calon kedua kami persilakan. Tes. Sebentar. Hidupin kamera juga dong, supaya kelihatan. Tara. Oke, mantap. Bisa minta tolong? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di sini terima kasih untuk MC sudah mempersilahkan saya untuk berbicara pada sore hari ini. Makasih banget waktunya, dan makasih juga untuk teman-teman KPU karena sudah memberikan tempat untuk kami berdua memaparkan visi dan misi.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Saya dari Psikologi Angkatan 2018. Asal saya dari Kepingan Surga yang ada di Kalimantan. Itu Berau, kalau teman-teman tahu. Kalimantan Timur, kayak gitu. Pada kesempatan kali ini, di sini, saya membawa sebuah tagline, sebuah narasi, yaitu teman baik. Kenapa teman baik, teman-teman? Karena saya ingin menjadikan BEM itu, BEM FK UNS, layaknya teman baik. Teman yang ada di kala susah. Teman yang ada ketika temannya butuh apresiasi. Teman yang ada untuk selalu mendukung apa potensi dari temannya. Dan juga teman yang ada untuk mendengarkan seluruh keluh kesah, cerita, dan juga masalah yang dimiliki oleh temannya. Saya ingin menjadikan BEM FK UNS layaknya adalah teman baik. Ini alasan saya, dan mungkin nama IG kampanye, jangan lupa untuk di-follow, hashtagnya teman baik FK, kayak gitu. Itu tadi, untuk mewujudkan terjadinya BEM FK yang menjadi teman baik, saya mempunyai suatu misi di sini. Saya mempunyai suatu visi di sini. Saya ini kalau saya ngomong berarti muka saya nggak kelihatan ya? Saya bentar. Ini sekarang udah kelihatan, Mas. Oke. Nah, tolong di-hide lagi ya muka aku ya. Oke. Tadi nggak kelihatan soalnya. Oke, mantap. Nah, di sini aku membawakan visi, yaitu menjadikan BEM FK yang bermartabat, dekat, dan bersahabat, sehingga mewujudkan yang namanya FK bisa. Di sini, kenapa bermartabat? Saya ingin membalikan marwah dan juga eksistensi dan kebermanfaatan dari BEM FK itu sendiri. Karena apa, teman-teman? Karena realita di lapangan, BEM FK itu selalu dianggap remeh, selalu dianggap sebelah mata oleh teman-teman dari fakultas lain dan juga teman-teman di kampus, kayak gitu. Banyak suara-suara miring terkait BEM FK. BEM FK ini apatis, BEM FK ini cuma pekerja event, cuma ngerjain acara aja, kayak gitu. Itu banyak banget suara-suara yang saya dengar. Dan juga di internalnya, saya mendengar juga dari teman-teman saya, baik di himpunan, di UKM, itu tuh banyak yang bilang, apaan sih BEM? Ini kok hobinya nyuruh-nyuruh, kayak gitu. Nah, di sini saya ingin mengembalikan eksistensi dan juga marwah dari BEM itu sendiri. Dengan cara yang apa? Dengan cara yang dekat dan juga bersahabat. Sehingga mewujudkan yang namanya FK bisa. FK bisa untuk apa? Bisa ngelakuin banyak hal, teman-teman. Bisa untuk berprestasi, bisa untuk aksi, bisa juga untuk mendapatkan medali, kayak gitu. Nah, itu visi yang ingin saya wujudkan. Dekat dengan berbagai pihak, dekat dengan mahasiswa, dekat dengan KBM, dan ormawa-ormawa yang ada di FK, seperti itu. Nah, next. Nah, untuk mewujudkan visi saya membawa misi, 4 misi. Wah, ini agak berantakan nih ini ya, di sininya, di layarnya nih. Yang pertama, ada 4 misi yang saya ingin bawakan. Itu menumbuhkan rasa sense of belonging dalam internal kabinet BEM FK UNS. Kenapa saya ingin mewujudkan rasa ini? Karena kita di BEM ini tuh bukan cuma ngerjain proker atau kita cuma ngejalanin project. Saya itu menghapuskan yang namanya budak proker. Saya nggak suka banget dengan istilah budak proker kayak gitu. Dan di sini saya ingin menumbuhkan, jadi anak-anak di BEM, anak-anak di FK, anak-anak BEM FK itu tuh setelah keluar BEM mereka mendapatkan ilmu dan mereka mendapatkan keterikatan dengan BEM. Sehingga mereka ketika lulus nanti,
ketika ditanya dulu organisasinya apa, mereka dengan bangga menjawab, aku alumni BEM, seperti itu. Jadi dia anak-anak BEM ini nggak merasa kosong, seperti itu. Dan juga ini untuk memperbaiki internalisasi di dalam kabinet BEM FK itu sendiri. Itu yang ingin saya junjung. Saya punya targetan untuk 3 bulan pertama ketika nanti saya sudah menjabat sebagai Presiden BEM, saya akan fokus untuk internalisasi terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah menciptakan harmonisasi KBM FK-UNS. Kenapa harmonisasi, teman-teman? Karena saya merasakan sendiri di tahun ini, sebagai saya wakil menteri di bidang sosial, itu susah banget untuk mencapai yang namanya kesepakatan bersama KBM, kayak gitu. Susah banget, egonya tinggi banget, kayak gitu. Nah, menurut saya ini tuh bisa ditanggulangi dengan cara nanti yang akan saya jabarkan. Sehingga nanti bisa tercipta yang namanya harmonisasi KBM FK-UNS. Kita bersinergis, kita gerak bareng-bareng atas nama kebaikan dan juga atas nama FK, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, ini adalah menjembatani kebutuhan mahasiswa untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Ini agak di PPT-nya agak ketekan ya, tumpang tindih ya, kayak gitu. Nah, di sini menjembatani kebutuhan mahasiswa. Apa yang saya jembatani, kayak gitu. Perlu diingat, salah satu fungsi BEM adalah advokasi mahasiswa. Di sini, layaknya seorang teman baik, saya akan mendampingi. BEM saya akan mendampingi teman-teman mahasiswa yang lagi kesulitan, entah itu UKT, entah itu mereka mencari beasiswa, kayak gitu. Saya ingin menjadi teman yang memberitahu, ini loh ada, seperti itu. Dan juga sini menjembatani kebutuhan mahasiswa, itu seperti kebutuhan dasarnya. Nah, saya udah melakukan beberapa wawancara sama teman-teman saya, terlebih di angkatan 2020, terus juga yang sekarang juga di 18, 19, itu tuh mereka butuh banget dan mereka tertarik akan hal bisnis seperti itu. Mereka tertarik dalam hal bisnis. Nanti akan saya jelasin gimana saya mengatasi ketertarikan itu. Selain itu juga menjembatani kebutuhan mahasiswa. Menurut saya dan berdasarkan apa yang saya pelajari di bangku perkuliahan, hakikat dasar manusia itu senang untuk dipuji, senang untuk diapresiasi, kayak gitu. Nah, di sini saya ingin menjadikan BEM FK ini yang lebih apresiatif terhadap mahasiswanya, terlebih dengan beban akademik yang sangat berat. Saya pun merasakan kayak gitu. Di semester 5 itu berat banget. Dan juga saya banyak ngobrol sama teman-teman saya yang di kedokteran, itu sangat berat banget untuk kuliahnya seperti itu. Nah, ketika kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu untuk advokasi, terus jadi mereka sukanya untuk bisnis, kemudian mereka juga untuk dalam hal apresiasi. Nah, akhirnya itu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu. Kayak gitu. Akhirnya potensi-potensi dalam dirinya itu keluar. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus yang terakhir adalah menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap isu-isu internal maupun eksternal kampus. Perlu diingat, kita adalah badan eksekutif mahasiswa, yang mana tugas kita adalah mengawal yang namanya isu-isu, baik itu isu internal kampus maupun isu eksternal kampus. Seperti itu. Dan juga di sini saya harus menggarisbawahi, mengawal isu ini menggunakan pendekatan yang humanis dan juga dekat dengan karakteristik anak-anak FK yang hobinya bikin kajian, belajar, kayak gitu. Kajiannya anak FK saya akuin keren banget. Itu karena itulah keahlian anak FK. Seperti itu. Itu mungkin misi yang ingin saya bawakan untuk 1 tahun ke depan, sehingga mewujudkan yang tadi, yaitu BEM FK yang bermartabat, dekat, dan juga bersahabat. Sehingga mewujudkan FK bisa. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai isu-isu yang akan saya angkat. Ini kok ini jelek ya? Di PPT saya tadi bagus ya? Nah, yang pertama, ini saya membagi menjadi 2 isu, yaitu isu internal dan juga isu eksternal. Di isu internal, tadi terkait harmonisasi kampus,
ini harmonisasi KBM ini sangat menurut saya krusial seperti itu, dan sangat sulit untuk bersinergi satu sama lain kayak gitu. Nah, akhirnya saya mengangkat isu ini, tujuannya adalah terciptanya sinergis antara UKM dan juga antara Ormawa yang ada di FK itu sendiri. Kemudian ada internalisasi di kabinet itu sendiri. Seperti yang saya bilang, saya punya targetan tadi untuk 3 bulan pertama, kayak gitu, untuk memperbaiki internalisasi. Dengan cara apa? Nanti saya jelasin di bawah dengan program unggulan yang akan saya bawa. Terus juga ada transparansi UKT dan juga SPI. Kenapa ini ibarat isu-isu lama ya teman-teman, isu-isu lama yang selalu dibawa kayak gitu. Nah, isu ini sebenarnya isu yang benar emang lama, tapi belum terselesaikan kayak gitu. Saya ingin mencoba untuk mengangkat isu ini kembali supaya terciptanya transparansi UKT dan juga SPI. Duit-duit kita ini sebenarnya di mana sih kayak gitu. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari kementerian yang sekarang, kementerian di internal BEM sekarang, ini biaya UKT 6 mahasiswa kedokteran itu 1,4 miliar SPI untuk SPI-nya kayak gitu. Sementara di hukum itu biaya SPI anak hukum 24 anak itu cuma 1,2 miliar kayak gitu. Gede banget SPI-nya di FK. Tapi nyatanya apa teman-teman? Tapi masih nggak tahu kemana uang itu gitu. Harusnya SPI itu digunakan untuk fasilitas kampus. Tapi apa yang berubah seperti itu? Yang berubah sejauh ini semenjak ditetapnya 2 tahun SPI adalah adanya pegangan tangan untuk kaum difabel di depan gedung di depan gedung 8 lantai seperti itu. Yang lain mana? Kayak gitu. Bahkan sekarang kalau teman-teman di Solo di dekat gedung D, gedungnya psikologi ada joglo. Ada joglo yang lagi dibangun, tapi sekarang prosesnya itu berhenti. Gara-gara apa teman-teman? Saya tanya tukangnya. Dan tukangnya menjawab, "Ini Mas, dananya udah habis." Kayak gitu. Kok dananya udah habis? Kita perlu mempertanyakan ini kayak gitu. Dananya kemana? Nah, kayak gitu. Ini kok nggak ada seperti itu. Nah, terus itu terkait dengan isu-isu internal. Terus yang eksternalnya, saya akan mengangkat isu PTNBH. Kenapa PTNBH diangkat? Karena tahun ini UNS dinyatakan PTNBH. Dan sekarang lagi rame banget mengenai MWA UM. Nah, tentang isu ini, PTNBH ini perlu kita kawal teman-teman. Perlu kebijakannya perlu kita kaji dan juga perlu kita pelajari kayak gitu. Nggak bisa kita seenak-enaknya dan kita bergabung dengan teman-teman fakultas lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada kampus Merdeka. Ini kurikulum baru yang diterapin. Saya udah tanya ke anak kedokteran tentang kurikulum kampus Merdeka dan mereka teman-teman kedokteran udah melaksanakan untuk tahun ini. Dan psikologi, saya dapat info dari dosen saya. Insya Allah tahun depan psikologi itu akan mengadakan kurikulum kampus Merdeka seperti itu. Nah, apakah kurikulum ini efektif? Itu perlu kita kawal seperti itu dan perlu kita kaji. Nah, kemudian ada isu tentang kesehatan mental dan juga tentang kesehatan masyarakat. Kenapa isu kesehatan mental? Teman-teman, mengenai kesehatan mental itu bukan cuma tugasnya anak psikologi, tapi isu tentang kesehatan mental adalah tugas kita bersama. Saya mendapatkan data dari Medical Center, tingkat mahasiswa yang sering datang, jumlah pengunjung di Medical Center untuk psikolog, itu nomor 2 tertinggi adalah anak-anak FK, seperti itu. Nomor 1-nya FKIP. Saya tahu dengan tekanan stres akademiknya teman-teman FK ini sangat berat, seperti itu. Tekanan pelajaran dan juga sosial mungkin dan keluarga itu sangat berpengaruh untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu saya mengangkat isu tentang kesehatan mental. Supaya apa? Supaya kita semua aware akan pentingnya kesehatan mental. Sehingga kita bisa optimal menjalani hidup ini. Kayak gitu. Nah, terus juga kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini kita tahu sendiri sekarang lagi pandemi, teman-teman. Di sini
cita-cita saya adalah mengedukasi dan juga memberikan manfaat ke masyarakat mengenai gimana sih cara menjaga pola hidup sehat di masa pandemi kayak gitu. Kita mengedukasi bareng-bareng ke masyarakat dan juga mahasiswa tentunya. Kurang lebih ini isu yang ingin saya bawa. Saya membaginya jadi 2, saya ulangi lagi, internal dan juga eksternal. Oke, untuk menjawab isu-isu ini, saya mempunyai program kerja unggulan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah upgrading berjenjang. Ini untuk mengatasi isu internal BEM, kayak gitu. Upgrading berjenjang maksudnya kayak gimana, teman-teman? Maksudnya adalah kita melakukan upgrading itu bukan cuma di awal. Di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, Kaprodi saya menjelaskan bahwa yang namanya pelatihan itu bukan cuma di awal, tapi pelatihan itu berlangsung selama keberjalanannya organisasi itu. Oleh karena itu, saya belajar dari situ, sehingga saya dapat insight untuk melakukan yang namanya upgrading berjenjang, yang mana akan dilakukan upgrading di awal, di tengah, dan juga di akhir. Gunanya buat apa? Gunanya untuk menjaga dan menumbuhkan tadi, sesuai dengan misi saya, sense of belonging, seperti itu. Upgrading ini nanti dilakukan 3 kali, di awal, di tengah, dan di akhir. Dan di tengah-tengahnya ini, saya akan mengerjakan yang namanya mentoring. Mentoring antar pengurus. Tahun ini dilaksanakan, tapi masih kurang optimal kayak gitu. Dan saya akan mengoptimalkan yang namanya mentoring ini di BEM kepengurusan saya untuk memperbaiki internal kayak gitu. Nah, mentoring ini isinya apa, teman-teman? Mentoring ini isinya adalah saya akan membagi 3 sesi, di mana sesi pertama adalah perkenalan, yang kedua adalah nanti tanya gimana kondisi kementerian masing-masing, dan yang terakhir adalah penyampaian materi kayak gitu. Nah, diharapkan ya setelah selesai mentoring ini, kita tahu kondisi kementerian satu sama lain. Jadi untuk mengurangi yang namanya kementerian sentris seperti itu. Dan juga kita tahu satu sama lain teman-teman di BEM kita. Kayak gitu. Ini upgrading berjenjang, saya udah punya rancangan baik itu offline maupun juga online. Saya udah memikirkan untuk teknisnya. Mungkin di lain waktu bisa saya jelaskan seperti itu. Nah, yang kedua adalah bilik apresiasi. Seperti yang saya bilang, kebutuhan dasar dari manusia salah satunya adalah untuk diapresiasi. Saya akan tanya ke teman-teman, di sini siapa sih yang nggak suka diapresiasi? Kayak gitu. Kita semua senang untuk diapresiasi, teman-teman. Oleh karena itu, saya ingin membuat suatu bilik, di mana bilik itu teman-teman bisa mengapresiasi diri teman sendiri dan juga mengapresiasi teman-teman yang lain. Kayak gitu. Nah, bilik apresiasi ini akan saya jalankan tergantung sama kondisi. Itu bisa online maupun offline. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ini ada suara. Teman-teman minta tolong ini dulu. Ada suara lagi kumpul di sekre nih, kayak gitu. Di sekre Himapsi. Nah, untuk nyari sinyalnya jelek. Ngasih info aja, kayak gitu. Nah, di bilik apresiasi ini saya udah mengkonsepnya untuk offline dan juga online. Nah, ketika online, saya belajar dari pameran seni yang sudah dilakukan oleh banyak pihak. Di FK juga ada, yaitu namanya Archetype, itu keren banget pameran seninya. Di situ nanti saya akan bikin suatu bilik virtual, di mana teman-teman bisa mengapresiasi banyak orang, dan juga diri teman-teman sendiri. Kita banyak membaca hal-hal positif, dan akhirnya itu meningkatkan semangat kita untuk menjalani hidup, kayak gitu. Kita jadi semangat lagi. Karena ya ketika kita down, kita tuh ketika disemangatin, kita tuh seneng kayak gitu. Nah, saya itu ketika online, dan ketika offline saya akan benar-benar membuat suatu bilik di FK, bilik apresiasi, di mana teman-teman bisa menempelkan apresiasi teman-teman, kata-kata positif teman-teman di bilik itu. Nah, kita sama-sama membagi vibes yang positif, layaknya seorang teman yang dekat, layaknya seorang sahabat yang ketika temannya down, kita membantu dan kita juga menyemangati, seperti itu. Ini gunanya bilik apresiasi. Terus yang ketiga adalah mentoring bisnis, teman-teman. Saya mengambil tema bisnis karena anak sekarang selain kuliah itu juga suka berbisnis kayak gitu. Saya banyak dengar teman-teman saya untuk membuka bisnis seperti itu, dan kakak-kakak tingkat kita itu punya
yang namanya bisnis seperti itu. Nah, di sini adalah tempatnya untuk anak-anak yang punya bisnis dikumpulkan. Kemudian nanti ada mentor. Mentor ini adalah kakak tingkat yang nanti mengarahkan dan juga berdiskusi mengenai bisnis seperti itu. Nah, di sini sebenarnya tahun ini udah ada di BEM FK mengenai bisnis ini juga, pendampingan bisnis, tapi untuk mengajukan proposal ke UNIF seperti itu. Nah, menurut saya ini masih bisa ditingkatkan dan juga dimaksimalkan terkait dan juga karena kebutuhan mahasiswa FK ini sangat-sangat mendesak kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah saya ingin membuat suatu kementerian baru, itu kementerian namanya Analisis Kebijakan Kampus. Gunanya buat apa? Gunanya untuk menghindari tumpang tindih di tupoksi di BEM. Selama ini berdasarkan saya orang eksternal, saya ikut diskusi eksternal kayak gitu mengenai isu-isu kampus itu sangat tumpang tindih antara Kajak dan juga Adkesma kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin memunculkan suatu kementerian baru namanya Kementerian Analisis Kebijakan Kampus. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk tadi mengawal isu-isu mengenai isu PTNBH dan juga isu mengenai kurikulum merdeka. Seperti itu. Itu Kementerian Analisis Kebijakan Kampus yang akan saya buat. Jadi nanti Adkesma emang fokus untuk mengadvokasi mahasiswa dan juga mendengarkan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, itu tugasnya Adkesma. Untuk Kajak sendiri nanti itu fokus ke isu-isu eksternal, isu yang mungkin kebijakannya dibuat DPR ataupun keputusan presiden dan sebagainya. Nah, untuk di dalam kampus mengenai isu-isu ini, saya akan membuat suatu kementerian baru namanya Kementerian Analisis Kebijakan Kampus. Seperti itu, supaya isu-isu ini benar-benar terkawal. Next. Ngos-ngosan, guys. Nah, selanjutnya adalah Safari KBM. Safari KBM ini gunanya buat apa, teman-teman? Saya terinspirasi ketika saya ikut LKMM kemarin dengan cara pendekatan humanistik, pendekatan yang memanusiakan manusia. Selama ini orang-orang beranggapan BEM itu arogan, BEM itu terlalu eksekutif kayak gitu. Semau-maunya ngasih info dadakan. Saya tahu anak-anak himpunan tuh sebel banget sama BEM. Mulai ngatain yang aneh-aneh dan sebagainya kayak gitu. Nah, disitulah fungsinya BEM untuk mengintegrasikan dan juga mengharmonisasi KBM seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara pendekatan yang humanistik. Dengan cara kita datang ke himpunan, kita ngobrol bareng maunya himpunan itu kayak gimana, kayak gitu. Maunya himpunan kayak gimana, terus kita nyampein pendapat supaya kita nggak arogan seperti itu. Kita bisa tahu sudut pandang orang. Untuk menghindari stigma, salah satunya adalah dengan cara kita berinteraksi seperti itu. Dan yang terakhir, saya akan mengadakan survei sejiwa. Ini gerakan kesehatan mental pertama yang ada di UNS, yang mana ini sebenarnya sudah dilakukan di tahun ini. Dan sejiwa ini ingin saya kembangkan untuk meningkatkan tentang kesadaran mental di FK. Dan juga ketika FK udah berhasil, ini akan lanjut ke UNS kayak gitu. Adanya gerakan kesehatan mental untuk meng-awarekan tentang pentingnya akan kesehatan mental. Seperti itu, kurang lebih mengenai program unggulan yang ingin saya bawakan. Ngos-ngosan, guys. Dan ini keringetan. Oke, kurang lebih seperti itu. Visi, kemudian misi, isu yang saya bawa, dan juga program kerja unggulan yang akan insya Allah saya tawarkan ke teman-teman di KBM FK UNS. Seperti itu. Saya mohon maaf jika ada salah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk calon 2 atas penjabaran visi dan misinya. Nah, selesai visi misi, untuk para audiens dipersilahkan bertanya untuk kedua calon. Nah, dipersilahkan nih untuk Mas B dan teman-teman untuk bertanya. Dapat menuliskan terlebih dahulu nama di room chat, lalu jika sudah dipersilahkan dapat langsung on mic. Silahkan. Untuk masing-masing calon dapat menjawab satu pertanyaan
pertanyaan dengan durasi maksimal 5 menit, dan jika sudah mulai berbicara itu sudah dihitung waktu berjalan. Terima kasih. Tulis di kolom chat. Untuk cara bertanyanya dapat menuliskan nama di kolom chat, lalu jika dipersilahkan dapat langsung on mic. Oh iya, maaf sebelumnya izin mengingatkan untuk Mas Mbak dan teman-teman untuk mengganti namanya sesuai dengan ketentuan seperti angkatan, underscore, nama. Nah, untuk Mas Fauzan Dimas, izin bertanya. On mic ini ya? Iya, Mas. Oh iya, oke kalau gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya untuk dua-duanya ya, dua calon ya? Iya, boleh. Dua calon. Pertanyaannya kebetulan saya kan aktif di UKM Himpunan ya, teman-teman. Kira-kira kalau dari tahun sebelumnya kita di UKM Himpunan kurang terus pengaruhnya BEM terhadap UKM Himpunan itu kurang ya, terhadap himpunan sendiri kurang gitu. Apakah tahun depan dengan program unggulan yang banyak tadi dari Misbah dan janji-janji yang ditawarkan oleh Rashid, apakah ada pengaruhnya untuk kami UKM Himpunan? Bagaimana cara kalian untuk merangkul UKM Himpunan lebih dekat lagi dengan kalian, dengan BEM sendiri? Terus yang kedua mungkin untuk Misbah, untuk transparansi sendiri, jujur saya nggak kebayang gimana caranya transparansi. Mungkin boleh dijelaskan sedikit untuk transparansi SIP dan UKT itu bagaimana caranya? Udah itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk calon nomor urut pertama dapat menjawab pertanyaannya, lalu dapat dilanjutkan ke calon kedua. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya makasih banget atas pertanyaannya dari Dimas ya. Jadi pertanyaannya aku konfirmasi dulu ya. Pertanyaannya itu tadi dari Dimas sebagai orang yang aktif di himpunan itu ngerasa di BEM itu belum ada pengaruhnya, kayak gitu. Terus hal apa yang bisa dilakuin BEM supaya bisa ngerangkul? Benar, Dim? Betul. Oh ya, izin ini nggak memberikan sih, ya izin aku nih yang segambaranku ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi aku setuju ya. Ini aku jujur nih, no script nih. Itu aku jujur. Ini aku setuju. Ini aku izin bersuara nih ke teman-teman semuanya. Aku izin bersuara juga. Aku jujur setuju kalau ya keresahan Dimas itu bukan keresahan Dimas sendiri, alias ya UKM lain, ormawa lain tuh nggak merasakan gitu pengaruh adanya BEM dan tidak adanya BEM tuh ke ormawa tuh apa sih pengaruhnya, kayak itu di MPD contohnya, itu kan Dimas dari MPD nih ya udah ada afiliasinya dengan ISMKI yang akhirnya ya segala proker, segala kegiatan itu benar-benar berkoordinasinya dengan ISMKI. Terus misalkan di Fagus sudah ada dengan PTBM MKI. Ya nanti akhirnya segala koordinasinya langsung dengan PTBM MKI. Terus misalkan di psikologi ada dengan ILMPI itu yang musyawarah psikologis Indonesia. Akhirnya koordinasi segala macam kegiatannya, isu-isunya itu langsung dari situ. Itu benar banget gitu. Akhirnya kayak terus adanya BEM dan nggak ada BEM tuh apa? Nah makanya kalau di aku pribadi, aku cuma pingin satu perubahan kecil ini yang ya mungkin nggak berdampak signifikan, tapi ya harapannya ini bisa berdampak.
satu perubahan kecil ini, aku ingin ya teman-teman kan istilahnya ke Solo itu ya tidak lain gitu pengen karena ya kuliah pengen sampai lulus gitu kan. Nah, selain lulus itu harapannya aku tuh teman-teman di Fakultas Kedokteran UNS ini punya satu pandangan yang sama, yaitu kita tuh sebagai mahasiswa yang nggak cuman kuliah aja gitu, tapi kita juga harus ada jejak gitu. Ketika nanti kita udah lulus tuh ada jejak. Nah, jejak ini tadi kalau di FISIP itu ingin ngasilin karya ini luas banget gitu, bisa prestasi, bisa gagasan, bisa tulisan atau apapun. Ini luas banget. Nah, aku berharap di masing-masing ormawa itu punya pandangan yang sama, yaitu kita di FKUNS ini selama kita kuliah 3,5 tahun sampai 4 tahun ini harus usahain bisa meninggalkan karya atau jejak gitu. Nah, karya dan jejak ini dari BEM ini bisa ngebantu sebagai wadah untuk kolaborasinya. Jadi kalau misalkan selama ini misalkan himpunan atau misalkan ya ormawa lain itu untuk belajar, misalkan mau ikut kompetisi penelitian, mau kompetisi poster, kompetisi video atau apapun, biasanya itu cuma nanya-nanya ke senior atau nanya-nanya ke teman dekat kayak gitu. Nah, harapannya di tahun ke depan itu, setahun ke depan di BEM itu bisa akhirnya ngewadahin nih, BEM nih bisa kalau nanti kolaborasi sama ahli public speaking-nya, trainer public speaking-nya, terus ahli yang video, terus yang ahli posternya, supaya akhirnya nanti teman-teman di berbagai ormawa ini, teman-teman dari berbagai daerah, berbagai latar belakang ini bisa gitu punya pikiran, oh ya saya akhirnya dapat ilmu nih tentang tadi misalkan public speaking, kayak gimana sih caranya kita ngobrol sama orang supaya sesuai, supaya kita misalkan pengen nyampein sesuatu itu bisa gitu nyampe gitu ke orang tuh. Itu contohnya kayak gitu. Intinya ya itu sih caranya kalau dari aku, dengan cara usahain gitu, kita kasih why-nya kenapa sih perlu masing-masing ormawa, masing-masing ya kita pribadi ini, enggak ormawa lagi, masing-masing kita pribadi ini mahasiswa FKUNS ini punya pemikiran yang sama gitu. Kita minimal punya karya gitu, entah karya ini nantinya diapresiasi, entah akhirnya berprestasi, entah akhirnya enggak, itu minimal ada jejak yang akhirnya bisa ditinggalkan dan semoga bermanfaat. Itu sih dari aku. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk calon nomor 1 atas jawabannya. Lalu dilanjutkan oleh calon nomor 2 dapat mengemukakan jawabannya. Terima kasih. Oke, siap. Sebelumnya aku minta tolong yang ada mukaku ini di highlight ya, teman-teman. Soalnya kalau aku di laptop tuh suaranya kependem kayak lagi di kamar mandi. Nah, bukan yang ini. Nah ini. Oke, siap. Sebenarnya aku mau ngucapin makasih Dimas udah menyuarakan keresahannya dan bertanya. Makasih banget udah mau bertanya. Nah, saya paham banget dengan keresahannya di Dimas. Saya tahun pertama di himpunan, kemudian tahun kedua walaupun saya di BEM, tapi banyak teman-teman saya di himpunan. Banyak yang merasa BEM itu semau-maunya sendiri. Nyuruh-nyuruh ini ketika forkor bahwa ini, tapi nggak dikomunikasikan terlebih dahulu. Terus beberapa minggu yang lalu saya juga dapat info dari teman saya yang di ranah teater, itu ketuanya kebetulan itu tiba-tiba dapat chat dari BEM yang ngasih tahu mendadak kayak gitu. Dan saya juga dapat info mengenai advokasi mahasiswa yang itu dari BEM tapi mendadak ngasih tahu ke himpunannya kayak gitu. Dan saya paham akan kemuakan dan kesebelan Dimas terhadap hal ini kayak gitu. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk mengatasi dan juga mengurangi kesebelan itu dengan cara pendekatan yang humanis. Oke, guys, aku gak sebel. Oke, sorry. Ya, mungkin kamu resah. Gak apa-apa. Oke. Nah, saya akan melakukan pendekatan yang humanis kayak gitu. Pendekatan yang person to person. Saya belajar pendekatan ini dari Forbes sosial di BEM UNS kayak gitu. Dan juga saya belajar ini dari LKMM Madya waktu itu.
Nah, di situ saya belajar sebelum kita membuat suatu kesepakatan, kita terlebih dahulu harus mengkomunikasikan. Jadi sebelum forkor, kita ketemu dulu nih person to person, kita ngobrol. Kita jejang pendapat lah dulu antara ketua dan ketua, antara menko dan menko sebelum terjadinya forkor kayak gitu. Jadi kita silang pendapat maunya himpunan tuh kayak gimana sih. BEM sebagai seperti yang saya bawa teman yang baik adalah mendengarkan keluh kesah dari temannya kayak gitu. Di sini konteks ini adalah temannya adalah teman-teman himpunan. Silahkan kalau teman-teman emang sebel sama BEM, nggak sukanya BEM di mana, diomongin kayak gitu. Jangan cuma dipendem. Karena kalau teman-teman cuma pendem dan ngomong di belakang, itu nggak akan selesai kayak gitu. Kita ngomongin bareng-bareng, maunya kayak gimana. Saya dengan kerendahan hati, saya akan menerima ketika itu. Emang kalau kalian mau mencaci aku, ya silahkan kayak gitu. Nah, karena saya biasa dicaci seperti itu. Nah, silahkan teman-teman ngomong maunya tuh kayak gimana kayak gitu. Kita jejak pendapat, kita saling bertukar pikiran kayak gitu. Dan itu mungkin bisa dilakukan dengan program kerja unggulan yang saya bawa, Safari KBM seperti itu. Dan juga dari hal-hal kita main, seenggaknya kita kalau offline ya, kita minta minum ke sekre, terus kita ngobrol santai kayak gitu, apa maunya, dan kita tahu sudut pandang kayak gitu. Supaya terciptanya sinergitas di KBM dan harmonisasi di KBM. Terus yang kedua terkait transparansi maksud di sini adalah uang UKT dan SPI, bukan ini SPI, itu mau dibawa kemana kayak gitu. Itu ngalirnya kemana? Apakah itu ke pendidikan, apakah ke fasilitas, atau kemana kayak gitu. Kalau bisa kita itu tahu transparansinya kayak gimana. Ya aku paham itu susah, tapi selama kita mengawal isu itu, insya Allah duit-duit kita itu nggak lari kemana kayak gitu. Ketika kita mengawal seperti itu, kurang lebih seperti itu Dimas yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung ya. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon kedua telah mengemukakan jawabannya. Lalu untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan bisa menuliskan nama di kolom chat, lalu jika dipersilahkan dapat langsung on mic. Baik, untuk Saudara Fadil MS dapat on mic dan mengemukakan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaannya untuk ke Misbah, gara-gara tadi aku dengar ya untuk prokarya dia. Jadi kan tadi Misbah kan bilangnya dia ingin lebih mempererat internalisasi dari BEM-nya sendiri. Nah, apa sih yang membuat Misbah itu bisa membuat kita yakin bahwa BEM itu untuk fokus ke internal, tapi dia itu nggak lupa untuk ke eksternal juga. Karena kan BEM ini kan juga dari UKM kan. Mungkin itu aja sih. Moderator, mohon maaf tuh ada yang mau tanya. Iya, itu Mas Fadil MS udah mengemukakan pertanyaannya kan? Apa perlu saya ulang lagi atau bagaimana?
Untuk calon 1 dan 2 apakah sudah mendengar pertanyaannya ya? Kalau di sini tadi sudah. Mohon maaf, di saya nggak kedengeran, mohon maaf. Baik, untuk Mas Fadil dapat mengulangi pertanyaannya? Bu Desi. Halo, mohon maaf untuk Mas Fadil dapat mengulangi pertanyaannya? Oke, baik. Suara saya terdengar belum sebelumnya? Sudah, Mas, sudah. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Misbah ya. Jadi kan tadi aku dengarnya di pemaparannya Misbah itu akan fokus ke internal ya, lebih fokus ke internalisasi. Padahal kan di BEM ini kan dia juga untuk tempat wadah dari seluruh UKM. Apakah fokus Misbah ini kan tahun depan kan katanya untuk fokus internalisasi terlebih dahulu. Apakah dengan cara ini bisa membuat kita yakin nih dari UKM-UKM lain tuh tidak bakal terabaikan juga. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Makasih. Tolong di spotlight lagi yang ini, yang di sayanya nih. Oke, mantap. Maaf yang repotin ya, dan banyak maunya teman-teman. Oke, makasih Fadil. Jadi tanpa menghiraukan peran dari teman-teman KBM, ini bukan gini, konsepnya adalah saya ingin memperbaiki di internalnya terlebih dahulu, menguatin dulu. Kuat di internal, saya seperti yang saya bilang tadi, fokus di internal 3 bulan pertama, 100 hari kerja. Itu untuk menguatkan internal. Kemudian ya emang kita menguatin internal, tapi kita juga nggak lupa untuk koordinasi dengan eksternal kayak gitu, dengan luar. Kenapa saya bilang internal terlebih dahulu di internal BEM sendiri? Karena saya ingin menguatkan fondasi dari organisasi saya seperti itu. Kemudian ketika fondasi saya sudah kuat, insya Allah dari dalamnya udah kuat, luarnya insya Allah akan kuat seperti itu. Itu jadi saya tidak akan dan juga kalau Fadil ingat di pemaparan saya di misi saya yang kedua itu tentang harmonisasi KBM, saya menempatkannya kedua setelah internalisasi seperti itu. Jadi fokus kedua saya itu tentang di dalam dulu. Kayak gitu kurang lebih. Apakah menjawab? Ini masih ada waktu. Ketika ingin menanggapi dari yang saya bilang. Mas Fadil? Oh, udah mulai gelap. Iya, sudah terjawab kok. Oke, siap. Terima kasih Misbah atas jawabannya. Makasih. Baik, terima kasih atas penanya dan calon atas jawabannya. Karena masih ada waktu, sesi tanya jawab masih dibuka dan silakan untuk menuliskan nama untuk bertanya.
Baik, untuk Saudara Aleta dapat on mic dan mengemukakan pertanyaannya. Oke, selamat sore semuanya. Jadi aku udah kedengeran kan ya suaranya? Udah ya? Oke, jadi Sudah aku kok. oke. Ingin nanyain aja sih, apakah visi misi tiap calon sudah sesuai dengan visi misi FKUNS, dan menurut kalian seberapa penting sih visi misi kalian itu bersinergi dengan visi misi fakultas? Kayak gitu. Makasih. Terima kasih Mbak Aleta. Silakan untuk calon 1 dan 2 dapat menjawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bentar dong. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aleta. Izin konfirmasi dulu. Tadi pertanyaannya berarti apakah visi misi yang kita buat ini sudah sesuai dengan visi misi Fakultas Kedokteran UNS? Iya, betul. Atau ada tambahan lagi? Tidak ya? Dan seberapa penting menurut kalian visi misinya bersinergi kayak gitu? Oh iya, ya, terima kasih. Ya, jadi ini aku izin sampaikan dulu visi misi Fakultas Kedokteran UNS ya, yaitu terwujudnya. Sebentar, ini agak nge-lag internetnya. Ya, intinya yang pernah aku sudah baca gitu. Intinya itu FKUNS itu pengen mahasiswanya itu, mahasiswa Fakultas Kedokteran itu bisa lulus, bisa unggul, jadi mahasiswa yang bereputasi internasional. Ya, intinya pengen jadi mahasiswa, intinya nih yang aku tangkap itu intinya mahasiswa FKUNS ini harapannya dari visi misi FKUNS sendiri itu ya bisa mencetak mahasiswa yang punya kompetensinya itu udah reputasinya udah internasional. Dan aku sangat mendukung visi dari kedokteran Fakultas Kedokteran UNS itu supaya bisa punya kompetensi di reputasinya internasional. Maka dari itu tadi seperti aku bilang bahwa mahasiswa itu ada 3 kan yang jadi tridharma mahasiswa, tridharma perguruan tinggi itu yang agent of change, social control, dan moral force. Nah, visi misi kita tadi udah disesuaikan tadi supaya jadi mahasiswa yang kompeten secara internasional. Itu gimana caranya kita tahu kalau mahasiswa kita itu atau diri kita atau teman-teman kita ya, pokoknya kita anggapnya kita sendiri itu udah cocok gitu atau udah kompetensinya udah internasional. Kalau kita sendiri aja belum pernah bikin karya, maka dari itu ya harapanku banget itu masing-masing dari kita pribadi itu masing-masing punya pemikiran oh ya kita nih selama kuliah di FKUNS ini ayolah bikin satu gitu. Misalkan di Fagus bikin protokol kesehatan untuk olahraga. Terus misalkan di HMPD bikin apa, terus nanti di MAFSI bikin apa, di Kadavers apa. Pokoknya sesuatu yang akhirnya ya ada gitu jejaknya. Nanti kalau kita udah lulus tuh coba dicek di Google atau ini nanti ada nggak nih judul pemikiran kita, penulisan kita itu udah sampai belum sih udah ada jejaknya belum sih kayak gitu. Makanya ya gimana caranya kita tahu kalau kita nih kompetensinya udah internasional kalau kita aja belum pernah bikin karya, kita aja belum pernah bertemu atau berkolaborasi dengan orang-orang di luar Fakultas Kedokteran kita. Maka dari itu ya tadi harapanku banget semoga ya anak-anak Fakultas Kedokteran UNS itu termotivasi untuk ya bergerak ini luas banget. Bergerak ini ya tadi kita ya berprestasi, terus juga ya pengabdian, yang tridharma itu. Satu lagi ya tadi sih sebenarnya dari visi misi sih supaya kita bisa punya karya, supaya kita bisa punya tadi hal yang jejak, supaya nantinya juga udah dinilai orang-orang nih kompetensi kita nih udah sampai mana gitu. Kayak misalkan tadi contohnya deteksi kadar glukosa. Nah, itu kita kan perlu tahu di taraf nasional sendiri itu deteksi kadar glukosa itu sepenting apa sih, kenapa detektor kadar glukosa itu perlu. Nah, itu maka dari itu karya-karya itu nggak cuman kita tulisin. Alangkah baiknya karya-karya kita itu kita bandingin sama karya-karya yang lain juga. Tujuannya itu ya supaya kita tuh tahu gitu di nasional aja gimana, nanti baru kalau internasional itu bagaimana. Itu sih kalau dari aku. Makanya ya harapannya ya tadi aku sangat setuju dengan teman-teman yang udah berkarya dan semoga terus berkarya, dan yang masih proses juga semoga nantinya dimudahkan. Dan kenapa perlu mendukung tadi visi misi FKUNS ya karena kita sendiri aja di
FKWNS gitu kan ya. Harapannya ya kita tadi kalau istilahnya apa ya, kalau ada pasukan, ada pemimpin nih, kalau udah sama-sama pandangannya udah sama, itu insya Allah gitu nanti tuh gerakan-gerakan tuh dimudahkan gitu. Makanya ya aku setuju sih kalau dari visi misi kita itu alangkah baiknya itu sinergis sama visi misi FKWNS juga. Sekian dari aku, makasih atas pertanyaannya, maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Boleh dilanjutkan oleh calon kedua. Oke, siap. Calon kedua, mantap. Nah, kalau dari aku ya, kan agak nambahin dari OCIT, itu kan visinya tadi, visi dari FK sendiri itu kan menjadikan institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan bereputasi internasional dan juga menghasilkan lulusan yang kompeten berorientasi pada komunitas seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, saya sangat mendukung dan visi misi saya ini sangat mendukung dengan visi misi dari Fakultas Kedokteran itu sendiri. Sini untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Nah, di sini tujuannya FK pengen ngasilin lulusannya itu berkompeten, berilmu, punya soft skill, hard skill yang kualitasnya bagus seperti itu. Nah, saya di BEM yang saya bawakan ini seperti saya bilang di visi FK bisa untuk ngelakuin banyak hal, bisa untuk berprestasi kayak gitu. Nah, kalau dari saya yang saya lakukan untuk menunjang visi misi dari Fakultas Kedokteran sendiri adalah dengan cara memenuhi kebutuhan dasar dari mahasiswa itu sendiri. Minta tolong teman-teman, pelan-pelan. Nah, dari kebutuhan dasar dari mahasiswa itu sendiri. Dalam artian kayak gini, mahasiswa gimana mau berprestasi kalau mereka punya masalah dengan UKT kayak gitu. Mereka harus selesai dulu dengan masalah administrasi kayak UKT, kesusahan untuk membayar dan sebagainya, itu harus diselesaikan dulu. Kebutuhan dasarnya mereka harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian setelah kayak tadi masalah hal sepele kan banyak ya, dari aku yakin banyak anak-anak kedokteran itu yang hebat-hebat kayak gitu. Anak-anak kedokteran psikologi itu hebat-hebat. Aku percaya itu. Kayak gitu. Mereka bisa berprestasi, tapi gimana mau berprestasi kalau mereka ada masalah di UKT-nya kayak gitu. Makanya saya akan menjadi teman yang baik untuk menyelesaikan permasalahan UKT-nya seperti itu. Dan juga saya akan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal berbisnis. Saya belajar dari kementerian sekarang, ekonomi dan bisnis, banyak mahasiswa itu punya bisnis, punya rencana bisnis seperti itu. Nah, rencana bisnis ini bisa dijadikan sebuah karya. Jadi wirausahawan kayak gitu. Mereka berbisnis yang itu salah satu juga dari UNS kayak gitu. Misinya UNS jadi wirausahawan kayak gitu. Bahkan di setiap semester kita buktinya, ini bukti implementasi dari misinya UNS. Ini dari setiap prodi itu ada mata kuliah kewirausahaan kayak gitu. Itu jadi saya memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga diapresiasi yang seperti saya bilang tadi dengan visi dan misi dan program unggulan yang saya bawa, dengan mengapresiasi mahasiswa, akhirnya muncullah potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Terlebih di bagian harmonisasi KBM. Harmonisasi KBM kita bisa meningkatkan kualitas dari teman-teman UKM-UKM. Contoh di Kastrat kayak gitu. Kita bisa menunjang apa sih yang teman-teman Kastrat butuhin kayak gitu. Teman-teman Kastrat tuh butuh apa untuk lomba kayak gitu. Entah itu dengan hal yang sepele teman-teman. Adalah kayak surat tugas kayak gitu. Surat tugas itu biasanya lewat BEM. Nah, oleh karena itu dimudahkan untuk pembuatan surat tugas dan dijelaskan gimana alurnya. Nah, di sini pentingnya yang namanya sinergitas dan juga harmonisasi. Itu sehingga seperti yang saya bilang seperti visi terakhir dan goals akhir dari BEM saya adalah FK bisa. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan saya ingin bertanya kepada moderator, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau ada jawaban saya yang salah. Ini masih ada berapa menit lagi ya? Soalnya ada mau sholat dulu. Ini udah deket waktu maghrib kayak gitu. Tadi lagi di perjalanan. Ini masih berapa menit lagi ya? Sekalian tanya kayak gitu. Makasih. Sebenarnya ini kurang satu pertanyaan lagi. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Mas Fakih, silahkan bertanya.
Oh ya, maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya nih. Nah, untuk sebelumnya tadi aku dengar di PPT-nya Mas Ocit nih ada tentang berkompetisi, terus juga tentang kolaborasi. Nah, sebelumnya aku nanya nih, gimana sih kira-kira dengan mengenyampingkan internalisasi dalam BEM-nya sendiri, kira-kira Mas Ocit gimana nih caranya agar mahasiswa FK ini berani untuk berkolaborasi dan juga berkompetisi dengan fakultas lainnya. Terus gimana nih caranya biar mereka tuh dapat keluar dari zona nyaman mereka. Kira-kira gimana nih Mas Ocit? Terima kasih. Ya, apakah udah boleh menjawab? Iya, silahkan Mas Ocit untuk menjawab. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Fakih. Ya, jadi pertanyaannya nih izin konfirmasi dulu ya. Tadi gimana caranya mahasiswa FKUNS ini berani untuk kolaborasi supaya menghasilkan karya yang kreatif seperti itu, Mas Fakih? Ya, oke. Oke, izin menjawab. Untuk pertanyaan seperti itu ya, maksudnya gimana caranya mahasiswa ini supaya kita ini bisa kolaborasi gitu. Sebenarnya banget itu kalimatnya itu adalah ya tadi kita ini menjadikan BEM FKUNS ini menjadi wadah supaya menjadikan BEM ini sebagai wadah mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS ini berkolaborasi menghasilkan karya yang kreatif dan efisien didukung sumber daya yang solid dan profesional. Nah, kolaborasi ini tadi contoh paling relate dengan aku yang terbaru itu ya tadi di PKM kemarin. Kemarin kita itu misalkan nih anak FK mau ikut lomba, kebanyakan ya dari kita ya udah kita bareng siapa akhirnya bikin karya yang sebatas akhirnya penelitian aja. Misalkan tadi contohnya tadi kita misalkan kalau di FKUNS sering misalkan kelor untuk kanker ya seputar itu gitu akhirnya. Padahal kalau kita bisa kolaborasi dengan fakultas lain misalkan tadi FMIPA, FP, FH, pokoknya yang lain lah. Itu sebenarnya bisa ngasilin karya-karya yang lebih lagi dan akhirnya kalau kolaborasi istilahnya kalau kita bisa kolaborasi itu bisa ngasih karya yang lebih inovatif lagi karena dari 3 sudut pandang yang berbeda. Beda kalau misalkan isinya kedokteran semua bertiga, psikologi aja bertiga. Itu jauh lebih beda kalau isinya kalau bisa kolaborasi dengan yang lainnya dengan fakultas lain kayak gitu. Terus karena contohnya lagi tadi itu contoh satu ya. Misalkan contoh kedua wadah mahasiswa ini supaya bisa kolaborasi masakan kreatif. Tadi untuk di lomba-lomba nih misalkan di karya-karya misalkan untuk jurnal atau misalkan publikasi atau apalagi ya cerdas cermat apapun lah banyak banget untuk misalkan kita menyampaikan suara juga itu kan butuh public speaking. Nah, kebanyakan dari kita untuk belajar public speaking itu di UKM masing-masing atau di orma masing-masing atau bahkan individunya masing-masing belajar di luar. Padahal menurutku banget karena public speaking itu adalah hal yang penting di BEM itu bisa gitu untuk kerjasama sama misalkan salah satu bahasanya lembaga public speaking yang akhirnya bisa nanti ada perwakilan yang misalkan di setiap orma itu ada kirim 1 atau 2 perwakilan yang sekiranya bisa untuk nyampein lagi ke teman-temannya untuk nantinya ilmu itu bisa nantinya bermanfaat untuk banyak hal gitu ya misalkan bisa buat ya tadi menyampaikan suara itu contohnya misalkan public speaking kayak gitu atau kolaborasinya itu luas tapi kalau yang aku saat ini bayangin itu pertama tadi kolaborasi untuk berkaryanya itu sih kalau ya itu izin ya maaf kalau ada salah kata atau ada salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga atas partisipasi dari penanya-penanya yang telah aktif bertanya. Dan terima kasih untuk calon pertama dan kedua yang sudah menjawab dengan baik. Saya lanjutkan ke acara selanjutnya. Dan akhirnya sekarang kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih untuk Mas, Mbak, dan teman-teman telah hadir mengikuti kampanye dialogis kali ini sampai selesai. Sebelum diselesaikan, dimohon untuk Mas, Mbak, dan teman-teman dapat mengikuti sesi foto kampanye dialogis ini. Dan untuk yang belum on kamera dan memungkinkan untuk on cam, dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu. Silakan on cam Mas, Mbak, dan teman-teman.
Baik, bisa on cam jika kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi. 1, 2, 3. Kemudian lanjut ke slide 2. Ini slide 2 bisa on cam dulu. Baik. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Sebentar. Sudah, terima kasih. Terima kasih Nadia untuk sesi fotonya. Lalu sebelum menutup acara kampanye dialogis, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dapat dilanjutkan masing-masing. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara pemilu FKUNS 2020. Sampai jumpa di acara pemilu FKUNS 2020. Terima kasih Mas Mbak dan teman-teman. Terima kasih Mas Mbak dan teman-teman yang telah hadir. Halo, maaf ya teman-teman. Udah selesai ya? Iya Mas, sudah. Walah. Kalian mau foto nggak? Sama panitia. Oke. Makasih ya teman-teman. Maaf ya, aku tinggal ya tadi. Iya, nggak apa-apa Mas. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.